Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari yaitu Maida Al-Mahza, kedua May Ade Silviantri, yang ketiga Miftahul Hasanah, yang keempat Mira Damayati. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang mengubah hidup mereka. Kata demokrasi sendiri terdiri dari kata demos yang berarti rakyat, serta kratos yang artinya pemerintah. Jadi, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta pemerintah dengan wakilnya. Dapat diartikan pula, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang di dalamnya mengizinkan dan memberikan warga negaranya kebebasan dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan hukum bagi negaranya. Sedangkan demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dalam politik perkembangan demokrasi, khususnya di Indonesia, bersumber dari ideologinya. Demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Sedangkan secara empit demokrasi Pancasila berarti kerakyatan yang dilaksanakan menurut hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, demokrasi sebagai perihal pengambilan keputusan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari periodisasi demokrasi yang pernah berlaku dalam sejarah Indonesia. Demokrasi menurut para ahli. Di sini terdapat beberapa pendapat para ahli, yaitu yang pertama, pendapat Soekarno. Menurut pandangan Soekarno, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang lahir dari kehendak perjuangan kemerdekaan. Yang artinya di sini Soekarno menginginkan agar demokrasi menjadi lebih seimbang. Artinya demokrasi yang Soekarno inginkan bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu menurut Soekarno adalah demokrasi yang menghendaki adanya pemberian hak-hak ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapainya suatu kemerataan. Yang kedua, menurut Aristoteles, yaitu demokrasi adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri sendiri. Setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Pandangan yang ketiga yaitu Harris Sokhe yang mengatakan demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat karena kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat, juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Yang keempat yaitu menurut Harry B. Mayo yang mengatakan atau menjelaskan dalam sistem politik demokratis, pemerintah yang mengambil suatu kebijakan untuk ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat atau rakyat. Yang terakhir yaitu menurut Montesquieu yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda, yang terpisah satu sama lainnya, yaitu yang pertama lembaga legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, yang kedua eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga badan yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut terdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.
Ciri-ciri demokrasi di Indonesia. Di sini terdapat 4 ciri-ciri demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu keputusan pemerintahan untuk seluruh rakyat. Jadi, segala keputusan yang akan atau sudah diambil harus berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan satu kelompok atau lebih dari satu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan yaitu tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang di dalam penetapan undang-undang di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia, lembaga dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang dipilih melalui pemilihan umum sehingga kekuasaan serta kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota dewan terpilih tersebut. Yang terakhir yaitu adanya sistem partai. Di negara Indonesia, negara demokrasi, biasanya memiliki beragam partai politik. Partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara sah. Partai memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintah sesuai dengan tindakannya, dengan aspirasi dan kepentingan warganya. Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat dengan mengusung calon pemimpin, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin daerah. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, yaitu prinsip demokrasi di Indonesia adalah mekanisme dalam sistem pemerintah suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi yang saat ini dipakai di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Adapun prinsip-prinsip modern atau prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia yang sebagai berikut ini, yaitu yang pertama, pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi, sehingga setiap warga negara memiliki hak umum untuk memiliki wakil-wakil atau memilih wakil-wakil yang akan mewakili dan dalam memegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, lembaga legislatif haruslah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, tidak boleh adanya pemilihan atau pemilikan istimewa pada jabatan apapun karena adanya ketetapan undang-undang dan UU walaupun dengan alasan apapun. Tidak diperbolehkan adanya keistimewaan kepada seorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Yang terakhir yaitu harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Yang terakhir yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa tidaklah sama, mengingat Undang-Undang Dasar yang berlaku berganti-ganti. Pergantian Undang-Undang Dasar menyebabkan pergantian sistem pemerintahan. Indonesia telah menganut sistem demokrasi sejak merdeka hingga sampai saat ini. Dimulai dari demokrasi terpimpin pada masa jabatan Soekarno, demokrasi Pancasila yang digunakan Soeharto selama puluhan tahun, sehingga demokrasi sesungguhnya yang ditandai oleh adanya pemilu daerah maupun presiden yang dapat diikuti oleh rakyat secara serentak dan adil. Yaitu kita mulai dari demokrasi liberal.
Demokrasi liberal terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi ini mengeluarkan maklumat untuk kebebasan membentuk banyak partai atau multipartai sebagai persiapan pemilihan umum yang akan diselenggarakan bulan Juni 1946. Tanggal 14 November 1945 terbentuklah susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi ini terdapat 3 unsur kekuatan umum atau kekuatan utama, yaitu Ir Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat. Pada masa ini banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yaitu pembentukan Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Dalam demokrasi terpimpin ini juga terjadi ketidakmufakatan dalam sidang legislatif. Maka permasalahan akan diserahkan pada presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Akhirnya, Orde Lama jatuh setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 dengan krisis ekonomi yang cukup parah. Yang ketiga yaitu Orde Baru, terjadi pada tahun 1965 sampai 1998. Pemerintah Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Orde Baru berpendapat bahwa Orde Lama terlalu longgar dalam pendirian partai politik sehingga berakibat lemahnya stabilitas pertahanan dan keamanan negara. Pada akhir masa Orde Baru timbul krisis ekonomi yang cukup parah. Hal ini menimbulkan gerakan massa rakyat yang menuntut diadakannya reformasi sehingga di segala bidang. Akhirnya Orde Baru jatuh dengan mundurnya Soeharto dan kekuasaan diserahkan kepada B.J. Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil presiden. Terakhir yaitu reformasi. Reformasi terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang atau saat ini. Kepemimpinan B.J. Habibie digantikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia yang keempat. Pada pemilu tahun 1999, Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih secara demokratis di parlemen. Dalam menjalankan kepemerintahannya, Abdurrahman Wahid membuat beberapa kebijakan dan tindakan yang kurang sejalan dengan proses demokratis. Pada tahun 2004 dilaksanakan pemilu yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Terpilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia. Saat ini demokrasi di Indonesia berjalan pada era digital, yaitu era yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat pesat. Era digital ini mempengaruhi beberapa bidang kehidupan, khususnya sistem demokrasi. Penggunaan internet dapat dengan mudah menerima informasi mengenai kinerja pemerintah dan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga dapat dengan mudah memberi masukan, kritikan, dan bahkan hujatan. Selain itu, melalui internet pemerintah bisa berkomunikasi dengan rakyat melalui dunia maya. Badan pemerintah bisa dapat memasukkan masukan dari warga dan warga bisa lebih dekat dengan pemerintah serta bisa lebih mudah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.